Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sana Ridwa dari Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Oratio Dies, Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoprawiro pada tahun 1992. Hukum bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban yang dimana menjadi syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur, maka diselenggarakanlah kepastian hukum. Hukum memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya dan kekuasaan mempunyai batas-batasnya yang ditentukan oleh hukum. Kekuasaan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Namun sebenarnya kekuasaan adalah sesuatu yang bebas nilai. Kekuasaan itu malahan merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Disinilah hukum administrasi mengambil peran utama, yaitu untuk membatasi perangkat penyelenggara negara dengan penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan demi terciptanya jaminan hukum kepada rakyat yang diperintah bahwa tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dari pihak penyelenggara negara. Di dalam hukum administrasi terletak sendi-sendi utama suatu negara hukum menurut Sudargo Gautama. Apakah suatu negara mewujudkan cita-cita negara hukum atau tidak dapat dilihat dari penyelenggaraan hukum administrasinya. Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Yang kedua, negara tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap warganya. Yang ketiga, pelanggaran atas hak warga negaranya dapat dilakukan apabila diizinkan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Lalu yang terakhir, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Guna melindungi hak asasi warga negara, kekuasaan negara itu dibagi dalam rangka pembagian kekuasaan. Kekuasaan peradilan harus bebas dari pengaruh luar demi terciptanya peradilan yang adil dan tidak memihak. Tujuan nasional Republik Indonesia terdapat dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang diperinci lebih lanjut dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 hingga pasal 34. Menentukan sejumlah kewajiban negara terhadap warganya dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan warganya. Apabila kita mengingat bahwa konsep negara hukum modern atau welfare state ini tumbuh selama dan setelah Perang Dunia Kedua, maka jelaslah bahwa konsep yang menjadi acuan perumusan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perumusan yang amat maju pada waktu itu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seakan meloncat mencapai tingkat yang sangat canggih dan membuka perspektif yang sama sekali baru dalam kehidupan manusia yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan. Akhirnya, di bidang perang dan revolusi telah kita saksikan bersama ambruknya Blok Timur yang mempunyai dampak mondial yang amat luas dan mendasar. Tata hubungan internasional berubah total. Di masa yang akan datang, dunia secara umum tampaknya akan diwarnai oleh pertentangan antara golongan maju yang relatif menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan golongan negara yang memiliki sumber daya alam. Selain itu, kawasan Asia Pasifik mulai disebut-sebut sebagai kawasan masa depan. Orang mulai meninggalkan sistem hierarki dan birokrasi, mengingat bahwa keduanya ternyata tidak berhasil menyeimbangi percepatan perubahan dan informasi yang berlangsung dewasa ini. Dengan demikian, orientasi masa depan akan dibangun oleh suatu model yang oleh Toffler dinamai adhocracy. Suatu model yang menitik beratkan pada satuan tugas kerja yang serba ad hoc sifatnya. Masalah utama sekarang ialah bagaimana caranya agar tidak terjadi kesenjangan antara norma-norma yang terdapat dalam tata hukum positif dengan kenyataan sehari-hari. Kemerdekaan administrasi berarti bahwa penyelenggara negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai jiwa undang-undang. Theodore J. Gordon dalam tulisannya yang berjudul The Current Method of Future Research, Toffler 1972, menguraikan sejumlah metode yang selama ini digunakan dalam penelitian tentang masa depan. Yang pertama, ramalan jitu atau genius forecasting, mengandalkan faktor keberuntungan dan ilham, juga pengalaman sang peramal. Metode ini lebih banyak kegagalannya. Yang kedua, perakiraan kecenderungan atau trend extrapolation,
mendasarkan diri pada suatu asumsi bahwa sejarah masa kini akan tetap berlangsung di masa yang akan datang. Yang ketiga, metode konsensus atau konsensus methods, mengandalkan pada sintesa berbagai pandangan dari para ahli tentang masa depan. Yang keempat, ada metode simulasi atau simulation method. Yaitu ada dua variasi dalam metode ini. Yang pertama analogi matematika dan analogi permainan. Analogi matematika atau mathematical analoga yaitu situasi sosial diubah menjadi sejumlah fungsi persamaan untuk kemudian disusun prediksi-prediksi berdasarkan hubungan matematis. Lalu yang terakhir ada metode matrika dampak silang atau cross impact matrix methods. Suatu peristiwa atau perkembangan tertentu seringkali punya hubungan ataupun keterikatan erat dengan peristiwa atau perkembangan yang lainnya. Sekian review dari saya. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.